Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Oh, lagi sana. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Kalau kita mau melakukan sesuatu, apapun bentuknya, kita awali dulu dengan berdoa. Untuk lebih lancarnya pembelajaran pada pagi hari ini, agar ketua kelas untuk menyiapkan, kita mulai untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Berikan kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kita sebagai warga negara Indonesia yang tentunya kita membangun jiwa nasionalisme, kita bangun dalam hati kita. Untuk mengawali, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mohon seluruh peserta didik untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Masuk semua hari ini? Masuk. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Bisa. Bisa sakit ya? Iya. Sakit. Ya, Ibu absen dulu. Yang nggak masuk hari ini biar tahu. Tapi sebelumnya kita berdoa buat teman kita Nisa yang sedang lagi sakit. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Berdoa mulai. Bis.
Selesai. Baiklah Ibu absen. Desya, Hadir. Najwa, Hadir, Bu. Wira, Hadir. Zakira, Hadir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Novi, Hadir, Bu. Gali. Hadir, Bu. Ada nggak Gali ini? Hadir. Oh ya itu ganteng banget. Hadir. Yuda, Hadir, Bu. Noval, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. mana Rifki? Senyum ya Rif. Semangat. Zefa, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Bulan. Hadir, Bu. Sudah ya? Sudah Ibu absen semuanya. Untuk lebih semangatnya pembelajaran hari ini, kita breaking dulu, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bimbing. Dang dang dang. Dong dong dong. Siswa kelas 5 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Dengar dengan seksama, semangat semuanya. Kelas 5 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kita semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Baiklah, anak-anak semuanya. Kalian semuanya tentunya kalau di rumah sering melihat cahaya nggak? Sering nggak melihat cahaya? Cahaya apa kalau di dalam rumah yang kalian ketahui? Di rumah. Cahaya lampu. Kira-kira tanpa lampu bisa melihat nggak? Tidak bisa. Kemudian cahaya yang terbesar itu adalah apa? Jadi sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Kalian bayangkan jika tidak ada sumber energi cahaya, dunia ini pastinya akan gelap. Iya apa enggak? Nggak ada cahaya, nggak ada cahaya matahari. Selain cahaya matahari ada cahaya apa lagi? Apa? Bulan. Terus? Itu adalah cahaya terbesar di bumi. Tentunya tanpa cahaya-cahaya tersebut, kehidupan di dunia ini akan gelap gulita. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaan-ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bisa menikmati. Tentunya kalau di rumah belajar menggunakan cahaya lampu. Kalau mati lampu tentunya akan gelap. Tapi kita sangat membutuhkan cahaya, dan cahaya itu juga mempunyai sifat-sifat. Di sini kita akan belajar tentang tujuan atau mengenal tentang sifat-sifat cahaya. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu sifat-sifat cahaya. Hafal nggak? Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda-bening. Yang kedua adalah dapat biasa. Ketiga adalah dapat dipatukan. Yang keempat adalah dapat berambil lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah terbentuknya bayangan. Mari kita pahami bersama. Mari kita pahami bersama. Demikianlah lagu sifat-sifat cahaya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu lebih
dalam lagi mengenal sifat-sifat cahaya. Setelah menyanyikan lagu tadi, di sini kita lanjutkan yaitu pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita mengenal sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 6, diantaranya adalah sifat cahaya yang pertama adalah merabat lurus. Sifat cahaya merabat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Nanti kalian akan menyimak sebuah video di dalamnya. Bisa kalian pahami videonya, kalian simak, kalian perhatikan. Nanti setelah kalian menyimak video tadi, Ibu mungkin akan memberikan penjelasan lebih detail. Simak video pembelajaran pada pagi hari ini. Minta bagaimana keberkahan hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika IPAS kelas 5 bab 1 topik A tentang cahaya dan sifatnya. Selamat belajar. Bagaimana cahaya merambat? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Penerangan terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah bahwa cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar berikut ini. Di ruangan yang tertutup dingin, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat perambatan cahaya yang lurus? Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat cahaya yang ketiga bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, kurang atau gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi bening, yaitu semua cahaya bisa menembus benda. Buram, hanya sebagian cahaya bisa ditembus. Kemudian gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Kosakata baru, yaitu buram artinya tidak bening. Kemudian transparan artinya tembus cahaya, nyata atau jelas. Sifat cahaya yang keempat bahwa cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang menjadi penyebab agar Ia dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air.
Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Yang kelima, bahwa cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Apa itu bias? Bias adalah belokan arah karena menembus benda bening yang lain. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Nah, pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Seperti contoh gambar berikut, yaitu bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Sekarang mari kita belajar lebih lanjut untuk mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Yang kedua adalah cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih besar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Yang ketiga ada cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Gambar berikut adalah menunjukkan arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar. Nah, sekarang lihatlah pantulan angsa di permukaan air pada gambar berikut ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak beraturan? Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu mengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Tiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus panas seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. 5. Bentuk bayangan bergantung pada posisi benda. Jauh dekatnya sumber cahaya terdapat benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. 6. Jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibanding aslinya. 7. Cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Dan anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran yang sudah kita saksikan semua pada layar proyektor tadi. Untuk selanjutnya kalian keluarkan bukunya. Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sudah semuanya? Ya? Ya? Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya itu merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Kalau di pagi hari sebelum matahari terbit itu suasana kan masih redup ya. Cahaya matahari belum muncul. Kalau kemarin orang-orang zaman dulu ataupun yang sekarang itu banyak, kalau yang pekerjaannya sebagai pekebun itu kalau orang beres karet itu waktunya pagi apa siang? Pagi. Orang beres karet itu pagi, habis sholat subuh mereka itu kemudian siap-siap untuk pergi ke kebun. Kemudian setelah sampai kebun, itu kan suasana masih gelap. Sudah mulai agak siang, matahari sudah mulai terbit. Kemudian cahaya matahari mulailah merambat lurus melalui celah-celah rimbunan pepohonan. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Kalau enggak kamu di rumah aja lah. Kamu di rumah ada jendela enggak? Ada. Ada jendela enggak? Ada. Kira-kira kalau pagi itu kena sinar matahari enggak? Kamar kalian itu? Kena enggak? Kena. Nah, kemudian cahaya itu merambat lurus. Ibu di sini bawa senter. Ini apa namanya? Senter. Cahaya merambat lurus. Ibu hidupin ya. Tuh. Cahaya merambat lurus. Kira-kira ibu di sini cahaya merambat lurus ini bengkok nggak? Enggak. Lurus nggak cahaya? Lurus. Makanya yang pertama tuh cahaya, sifat cahaya yang pertama cahaya merambat lurus. Nggak mungkin cahaya itu bengkok ke sana. Kan tidak toh? Begitu arahnya ke sini berarti lurus sesuai dengan arah center ini. Ya. Cahaya merambat lurus. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak ini? Bisa. Kemudian yang nomor 2, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan selain menembus benda bening, tentunya cahaya itu bisa menembus benda bening. Kalau menembus benda gelap bisa nggak? Tidak. Atau benda padat bisa nggak? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Contoh nih, ibu nih bisa menembus tembok nggak cahaya itu? Tidak. Tidak toh? Tidak. Berarti cahaya tidak dapat menembus benda kayu. Bisa nggak ini? Tidak. Nggak bisa toh? Meja bisa nggak? Nih? Tidak. Kemudian cahaya bisa nggak menembus benda bening? Bisa. Bisa ya? Bisa menembus benda bening. Contoh, ini ada gelas. Bisa nggak menembus benda bening? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Cahaya menembus benda bening. Makanya di sini cahaya juga dapat dibiaskan. Perhatikan. Cahaya dapat dibiaskan. Kita bisa perhatikan gelas ini, ya. Perhatikan gelas ini. Cahaya dapat dibiaskan. Kita masukkan. Masukkan apa ini? Koinnya. Kelihatan apa? Bengkok atau seolah-olah itu ballpoint itu terlihat patah.
Iya apa enggak? Iya. Iya apa enggak? Iya. Nih, terlihat rata. Iya. Ini cahaya dapat dibiaskan. Kemudian kalian pernah nggak lihat kolam yang jernih? Pernah nggak? Kalau kalian lihat kolam, kalau di kolam renang itu, padahal itu dalam, tapi kelihatan dangkal. Dangkal itu apa? Cetek. Kemudian ini yang cewek-cewek nih, kalau di rumah sebelum berangkat sekolah ngapa? Beres, sudah mandi, udah semuanya. Kemudian mau pakai jilbab, mau pakai bedak, itu biasanya berdiri di depan apa? Kaca. Di depan Kaca. Di depan cermin. Cermin. Di depan cermin. Di depan cermin kelihatan aku sudah cantik apa belum? Dandan yang rapi-rapi. Di depan cermin yang laki juga pakai sisir-sisir gini, udah ganteng apa belum sih aku? Gitu. Jilbabnya udah bener, kancingnya apa enggak kayak gitu. Selalu kalau pagi sebelum berangkat sekolah di depan cermin untuk berkaca. Kira-kira kalian kalau di depan cermin itu wajah kalian itu berubah enggak? Iya. Berubah enggak? Iya. Tetap toh? Iya. Ya kalau ada tai lalat tetap enggak ada tai lalat. Iya apa enggak? Iya. Lah, cahaya ketika kalian di depan cermin itu artinya cahaya dapat dipantulkan. Apa ya? Ya ini kan kita ngomongnya cahaya dapat dipantulkan, cermin bukan di kamera kayak gitu. Iya. Kita bisa melihat cahaya memantul dari benda ke mata kita. Cahaya memantul ke Mata. memantul ke Mata. kemudian cahaya memantul ke benda kemudian dipantulkan ke Mata kita. Kalian bercermin tuh di depan gini. Kemudian karena adanya lampu, kemudian cahaya itu mantul ke Mata. benda berupa cermin, kemudian dipantulkan ke mata kita. Terlihatlah wajah kita di depan cermin. Itulah cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Kalau menembus kertas, buram bisa nggak? Tidak. Tidak. Kalau plastik, bisa nggak? Bisa ya? Loh kalau plastiknya buram bisa nggak? Tidak. Berarti harusnya plastik putih yang bening. Kalau menembus yang transparan, bisa nggak? Apa? Nyata dan jelas. Apa contohnya kalau transparan itu? Kaca. Terus? Prisma. Apalagi? Ya kaca ya termasuk gelas kalau sayang. Apalagi? Kaca, prisma, plastik. Ini bisa nggak kertas ini? Bisa masuk buram nggak? Coba ya. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Hah? Sebagian. Ada nggak kelihatan di sana tuh? Ada nggak? Nggak ada. Nggak di. Sebagian. Ada nggak? Coba di belakang kertas ini ada nggak cahaya? Ada. Berarti sebagian ya. Berarti kayak gitu. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Siapa? Cahaya dapat diuraikan. Jeva, coba ayo maju. Ayo maju, gak apa-apa. Ayo pintar. Ayo maju. Ayo.
Ngomong apa Mas? Cahaya itu bisa diuraikan, contohnya cahaya menembus benda bening di dunia yang lain seperti prisma atau kaca senter. Dia akan terbentuk menjadi warna pelangi. Coba. Coba dibuang dulu ya. Timbul nggak? Timbul, Bu. Oh iya, tuh lihat, perhatiin. Tuh ada warna-warna ya, kayak apa itu warnanya? Nah, coba perhatiin. Kalau bisa nggak apa maju ke depan. Lihat. Nggak apa-apa, kali, maju. Sini. Ayo, Noval, perhatiin semuanya. Ya apa enggak? Ada kayak warna apa itu? Merah, terus kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada ya? Coba dikosongkan. Coba ibu buang dulu ya. Cahayanya loh, hasilnya itu ada hijau yaitu, terus biru, terus hijau, kuning, apa lagi? Terus? Ya, sudah cukup. Kemudian cahaya dapat, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Selanjutnya, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Kalau kita menaruh sesuatu benda di terik matahari panas seperti itu, pasti kalau kita naruh bola, bayangannya itu tidak sesuai dengan bentuk benda tersebut, mesti berbeda. Dari ulesan ibu, dari keterangan ibu, dari mulai awal cahaya dapat terangkan lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan, terbentuknya bayangan. Kira-kira penjelasan ibu dari awal sampai akhir itu sudah jelas apa belum? Sudah bisa dipahami apa belum? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Tepuk semangat. Kalau kalian sudah paham semua, mari kita lanjutkan untuk menyaksikan video pembelajaran yang kedua. Doa jiwa. Doa di anak yang telah sudah dunia. Tuhan di tengah. Dan ingat di center. Dan menyalakan segala kerja kurang. Bahagia dapat menghasilkan cahaya. Ya, ada lilin, ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Nah, cahaya dibagi menjadi dua. Ada cahaya alami, dan ada cahaya buatan. Cahaya alami seperti bintang, matahari, bulan, sedangkan cahaya buatan seperti lilin dan setan. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk Anda mengetahui sifat-sifat cahaya di sini itu mempunyai manajemen konstruksi kotak sifat-sifat cahaya. Di sini ada 5 kotak sifat cahaya. Yang pertama, kotak pertama sifat cahaya dapat merambat lurus. Lalu kotak yang kedua, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Lalu
Kotak yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang keempat, sifat cahaya dapat diuraikan. Lalu yang kelima, sifat cahaya dapat dibiaskan. Yuk simak cara penerapan sifat-sifat cahaya pada media kosmik cair. Di sini menerapkan sifat-sifat cahaya pada media kosmik cair dengan bantuan senter. Kotak yang pertama, sifat cahaya melambat lurus. Nah, ketika posisi kedua lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya pada senter dapat terlihat. Begitupun sebaliknya, dengan percobaan ini, jadi cahaya melambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Kotak yang kedua, cahaya dapat menembus benda kuning. Ketika cahaya senter saya arahkan ke kotak yang memiliki lubang plastik, maka cahaya akan tetap nampak terlihat. Namun, bagaimana jika salah satu lubang pada kotak saya tutup? Maka cahaya tidak nampak. Dari benar adanya percobaan ini membuktikan sifat dari cahaya menembus benda kuning. Kotak yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Jika cahaya senter kita arahkan dengan cermin, maka cahaya akan memantulkan ke benda yang lain. Itu artinya sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Kotak yang keempat, sifat cahaya dapat diuraikan. Dispersi merupakan penguraian cahaya menjadi berbagai cahaya berwarna atau menjadi pelangi. Kotak yang kelima, sifat cahaya dapat dibiaskan. Di sini, kemudian dengan menggunakan pensil dan gelas yang berisi air. Sebagian pensil yang dimasukkan ke air terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang bercair tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil tersebut terlihat patah. Jadi bisa dikatakan cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Bagaimana anak? Sudah jelas? Sekarang Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang kedua tadi, itu tadi ada praktek-praktek mulai dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Tadi sudah ada praktek di sini atau cara atau kerja yang ditayangkan dalam proyektor ini mencontohkan bagaimana sifat-sifat cahaya itu diuraikan, dibiaskan, dipantulkan. Biar lebih jelas lagi, kira-kira dari kelompok yang sudah Ibu bagi ini, ada nggak yang berani percobaan ke depan bagaimana sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus? Siapa kira-kira yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Najwa, maju. Tepuk tangan buat kelompok. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa. Saya kelas 5. Saya akan mencatat SD Negeri 2 Walukum. Saya akan menjelaskan cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dari sumbernya. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat perambatan cahaya yang lurus? Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Cahaya merambat lurus. Tidak bisa menembus benda ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tadi sudah percobaan teman kita Najwa tentang cahaya dapat merambat lurus. Kemudian sekarang yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Kira-kira dari kelompok mana ini? Dari kelompok mana? Ya, dari kelompok 3. Zeva. Tepuk tangan buat Zeva dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebana Kadis Naga dari SD 2 Alun Agung kelas 5 SD akan menjelaskan tentang cahaya yang bisa dibiaskan. Yang pertama, baterai dimasukkan di dalam gelas yang diisi air. Perhatikan teman-teman, di dalam gelas ini baterai seperti dibengkokkan atau terbelok. Berarti cahaya bisa dibiaskan. Begini penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu mau membagikan lembar kerja, tapi sebelum Ibu membagikan lembar kerja bagi anak-anak semuanya yang Ibu sayangi, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan 3 pertanyaan. Yang pertama dari kelompok mana? Ya, silakan. Bagaimana cahaya merambat? Bagaimana cahaya merambat? Kemudian pertanyaan yang nomor 2, silakan. Ya, silakan. Cahaya dapat dipantulkan. Tuliskan contoh cahaya dapat dipantulkan. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana pelangi terbentuk? Baiklah anak-anak, Ibu. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cahaya dapat merambat lurus? Cahaya merambat lurus, tidak berbelok dan tidak menembus benda bening atau transparan. Cahaya dapat merambat dalam ruangan hampa, udara, dan medium seperti udara dan air. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tadi, bertuliskan contoh cahaya dapat dipantulkan. Contoh cahaya dapat dipantulkan itu adalah ketika kalian bercermin. Itulah contoh cahaya dapat dipantulkan. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 yang terakhir adalah bagaimana terbentuknya pelangi? Suka lihat pelangi nggak? Suka. Biasanya pelangi itu muncul ketika habis hujan. Kemudian setelah hujan itu ada sinar panas. Tapi kalau hujannya deres gitu tidak ada pelangi. Tapi kalau hujannya deres kemudian timbul ada cahaya sinar matahari, itu biasanya timbul pelangi. Kemudian bagaimana terjadinya pelangi? Terjadinya pelangi itu karena sinar matahari tersebar dari tetesan air hujan ke mata pengamat atau mata yang melihat. Itulah terjadinya pelangi. Ini cahaya dapat dibiaskan yang ini. Kemudian bukan merambat lurus, ini pelangi. Berarti ini gambar gelas yang tadi barusan dipraktek. Cahaya dapat dibiaskan. Kalian perhatikan gambar yang ada di proyektor, sudah perhatikan? Itu lembar kerja yang harus kalian selesaikan, harus kalian isi, harus kalian jelaskan dari gambar-gambar tersebut. Itu termasuk masuk sifat cahaya yang mana-mana saja kalian tulis, nama, absen, kelas, tanggal. Ibu akan membagikan kertasnya. Diisi ya. Ada matahari. Ditulis nama.
Ya, tulis aja absennya nomor berapa. Nama, absen ya? ya, ya ditulis. Ini nama. Oh, ini nama kelompoknya Bu ya. Ya, nama pribadi masing-masing. Ya, Nanti sebelahnya ya. Lima ya. Udah 5. Nomor 5. Contohnya itu. Bentuk gede banget ya. Diuraikan. Sudah Ini.
Bapak di bawah, kamu di bawahnya di sini loh, nggak harus di sana. Di bawahnya. Sini. Aduh, angkatnya kasih nomor. Ya, sudah di sini. Kalau berjalan dulu. Nggak ribut loh. Ya nggak apa-apa, itu bagus malah. Ya nggak apa-apa. Ini dijauh. Ya. Mau digaris berapa? Apa ini? Di sini aja. Jawabnya di sini aja biar tuh. Apa namanya? Saya pakai jawab. Ada di sini dulu. Jangan. Di bawahnya aja ya. Belakang ya.
Sudah selesai semua? Anak-anak semuanya, setelah Ibu koreksi, alhamdulillah pembelajaran hari ini ya Ibu puas. Dari kelompok 1 Ibu koreksi, nilainya sudah bagus, banyak betulnya, di atas 85 kelompok 1. Kemudian
kelompok 2 hasilnya bagus juga, 83. Untuk kelompok 3 bagus juga, 82 juga. Kemudian untuk kelompok 4 85. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu kira cukup memuaskan bagi Ibu. Kalian sudah paham semua tentang materi sifat-sifat cahaya. Hari ini pembelajaran sifat-sifat cahaya, intinya kalian tahu bahwasanya cahaya yang menerangi bumi, cahaya baik cahaya terbesar energi cahaya ataupun cahaya seperti lampu atau senter atau cahaya api itu sangat membantu manusia atau makhluk hidup. Kemudian cahaya itu juga mempunyai sifat-sifat. Dari cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, dapat menembus benda bening. Alangkah luar biasa sumber cahaya energi terbesar di bumi sebagai ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya, kalian sudah paham semua. Nanti tugas-tugas yang belum selesai silahkan dikerjakan di rumah buat PR ya. Di rumah belajar yang rajin, tugasnya dikerjakan, pulang sekolah tidak usah main, langsung beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Setelah itu belajar. Paham ya? Untuk menutup acara pada hari ini, kita berdoa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, barokah, dan harapannya Ibu semuanya kalian menjadi generasi-generasi yang berbekal ilmu, pengetahuan, iman, dan teknologi. Tentunya menjadi generasi-generasi yang selalu giat belajar. Jangan ilmu setinggi apapun kalian mengejar cita-cita. Tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Ya, tuntut ilmu. Belajar yang rajin di rumah dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah. Mohon ketua kelas untuk menyiapkannya. Ya udah berdoa mulai. Hati-hati di jalan, selamat, gak main, gak mampir-mampir ya. Jadi jalan dimulai dari sini, kelompok ini. Hati-hati di jalan ya, semangat belajar. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, hati-hati. Kasih ya Ibu ya. Kelompok 4. Hati-hati, hati-hati di rumah, di jalan.